kali ini diskusi. Ya, terima kasih. Terima kasih Sius, Muji dan Martin. Seperti yang kita harapkan pada sebuah diskusi, pasti kita berharap ada perdebatan, ada polemik, ada semacam huru hara. Karena kalau itu semua tidak ada, itu bukan diskusi namanya, tapi kampanye. Jadi kita berharap bahwa nanti teman-teman bisa merespon entah dari bacaan teman-teman sendiri terkait apa yang ditulis Martin. Saya buka untuk 3 orang penanya. 1. Udah, 1. Saya aplikasinya dari Jogja. Saya mau tanya sama Mas Martin. Ya, teman-teman, selamat sudah terpilih Mas. Saya keras ngumpulin segini. Ini saya dalam 1 tahun. Saya punya satu pertanyaan. Estetika seni prasejarah ditempatkan di depan sendiri di awal setelah pengantar. Karena kalau saya baca kilas, saya baru baca itu. Itu kan perdebatan yang baru muncul pada abad 20, akhir abad 19 sampai abad 20. Misalnya apa? Ditaruh di depan dan bukan di belakang. Itu. Ya, terima kasih Mas Mamat. 2 penanya lagi. Masih ada kawan-kawan? Jadi sekalian mengomentari dari pembahasan soal estetika prasejarah, kenapa itu ditaruh di awal walaupun itu dibentuk dari perdebatan yang muncul abad ke-20. Yang pertama karena dia secara urutan historis kan dari segi waktu memang dia paling awal ya, benda-benda yang dibahas, artefak yang dibahas kan muncul pada masa prasejarah. Dan yang kedua terutama karena itu penting untuk membongkar asumsi dasar. Jadi sebelum kita ngomong tentang seni atau tentang pengertian karya seni dan seterusnya, kita akan baik kalau kita bongkar dulu nih asumsi kita tentang karya seni. Jangan-jangan asumsi kita terpengaruh oleh bias modern yang seperti yang ditulis dipersoalkan di dalam. Bias modern itu kan, yang saya maksud dengan bias modern itu adalah bias estetika modernis seperti yang diwakilkan oleh Kliber, itu yang cenderung memilah antara karya seni tulang dan karya seni rendahan yang fix gitu ya, atau antara kalau dalam kerangka sistem seni modern itu antara seni murni dan seni terapan. Itu kan bias yang baru muncul belakangan. Jadi untuk bisa menunjukkan diskusi tentang estetika secara pas, saya merasa perlu bongkar dulu nih kerak-kerak pemikiran modern di sini harus dibuang dulu. Nah, oleh karena itu itu alasan saya kedua kenapa mulainya dari estetika prasejarah, karena di situ saya ingin membersihkan, melakukan klarifikasi tentang bias itu. Jadi bagaimana konsepsi modernis yang menempatkan lukisan 2 sebagai karya seni pertama, misalnya seperti itu saya bongkar, saya tunjukkan bahwa sebenarnya dalam perdebatan arkeologi seni ada pendapat yang menunjukkan bahwa bukan itu yang pertama, bahwa artefak seperti perkakas batu dan seterusnya itu bisa dilihat sebagai karya seni pertama, asal kita memperluas, mengkalibrasi lagi pengertian karya seni. Tidak lagi pada pengertian modernis yang dengan kaku membelah antara seni murni dan terapan, tetapi juga menyesuaikannya dengan konteks zaman yang praktik pada masa itu. Nah, itu alasan kenapa kemudian saya mengatakan ini. Pemikirannya dia menurut di belakang. Iya memang. Tapi ya betul. Akan aneh kalau secara estetika prasejarah saya tulis di zaman kontemporer gitu. Itu kan agak secara runutan common sense orang akan mempertanyakan ini kok di sini, walaupun betul diskusinya debat antara para arkeolog seni itu munculnya di belakang ya, tapi ya itu tadi satu karena hal-hal yang diperdebatkan itu munculnya di masa prasejarah, maksudnya beda-beda urusan 2 dan seterusnya. Dan kedua juga untuk membersihkan itu pengertian tadi. Sebelum masuk ke Yunani kita sudah punya pengertian dasar bahwa karya seni nggak bisa dipandang secara sempit berdasarkan kerangka modernis dalam mendekati karya seni, karena akan cultural shocknya akan luar biasa ketika masuk ke dalam pemikiran Plato atau kita akan terpomong-pomong. Makanya dibongkar dulu biasa. Saya pikir itu
tujuannya. Terus menanggapi yang tadi, terima kasih teman-teman sudah membacanya sampai tuntas, sampai detail, bisa memberikan kritik, komentar, dan saran yang juga sangat spesifik. Saya mungkin nggak bisa nanggepin satu persatu karena saya nggak catat tadi. Kurang lebih, memang misalnya hal pertama itu tentang kurangnya perhatian pada estetika di kita sendiri, maksudnya di diskusi estetik di Indonesia, atau kurangnya sorotan terhadap estetika non barat ya, timur ya, atau estetika yang berkembang di luar tradisi barat. Nah itu memang dalam melakukan kajian ini kan saya terbatas oleh pertama oleh waktu. Saya dibatasi harus selesai setahun. Itu memang dari awal sepakatnya begitu. Ya, saya mesti menyelesaikan semuanya itu dalam satu tahun. Nah, jadi saya mesti memilih bahan-bahan mana saja yang mungkin di riset dalam waktu setahun. Akan menarik untuk menulis sejarah estetika Indonesia, debat tentang ada atau enggaknya seni lukis di Indonesia, terus tentang realismenya Sujoyono itu seperti apa bandingannya dengan yang berkembang di luar seperti apa, tapi risetnya beda lagi. Kalau ini kan risetnya sebenarnya sederhana, cuma mengandalkan pulsa internet. Saya download semua yang di LinkedIn tentang estetika, semua teks-teks primernya, udah saya duduk, saya tulis, saya rangkum ulang semua yang dikatakan oleh teks-teks itu. Jadi dan fokusnya lebih ke teks primer, bedanya dengan buku sejarah atau pengantar estetika yang lain kan kebanyakan mengandalkan ringkasan atas ringkasan. Jadi buku pengantar estetika, pandangan Plato seperti apa, kemudian itu diringkas lagi menjadi satu buku. Nah di sini saya coba masuk ke teksnya supaya tadi analisis, supaya pembaca bisa ikut berpikir bareng, jadi dan bisa ngambil kesimpulan yang lain kalau saya salah dalam menafsirkan teks-teks itu. Tapi makanya secara kakinya banyak, dan itu teks-teks primer tujuannya itu. Dan untuk keperluan itu kan sangat mudah kalau saya pakai pendekatan dengan fokus pada sejarah estetika yang tersedia di internet, yaitu estetika barat. Makanya saya fokus di situ. Walaupun demikian, saya juga ingin ada contoh lah, paling nggak, walaupun nggak bisa banyak, setidaknya contoh dari estetika yang tradisinya di luar seperti estetika timur. Makanya di situ saya bahas tentang estetika Cina, estetika India, terus sebagian dari pemikir Islam juga saya bahas. Tapi nggak banyak karena memang saya nggak punya akses yang cukup banyak terhadap teks-teks pemikiran mereka. Apalagi debat estetika di Indonesia yang mengharuskan saya untuk keliling Indonesia dengan kumpulin arsip kan, arsip debat para kritikus, para seniman, para kurator dan sebagainya. Dan itu jelas di luar. Kalau itu saya kerjakan butuh waktu bertahun-tahun. Jadi ya mungkin dikerjakan secara Bandung Bondowoso satu tahun itu ya saya berdasar pada kajian yang umum yang berkembang dalam dunia berbahasa Inggris terutama ya, yaitu estetika barat. Itu sebenarnya alasan teknis saja, bukan karena saya menganggap tidak ada hal yang menarik di estetika timur atau estetika barat, tapi estetika Indonesia. Nah, dan rencananya juga kalau ada kesempatan lagi saya tertarik untuk menulis tentang sejarah estetika di Indonesia, khusus misalnya menggali avantgardisme dalam estetika Indonesia, dalam seni rupa dan sastra dikaitkan dengan sejarah avantgardisme di dunia. Itu akan menarik, tapi itu studi tersendiri. Saya pikir asumsi saya ketika menulis ini kan, ini akan dibaca oleh para mahasiswa S1, entah itu dari jurusan seni, jurusan sastra atau filsafat, atau pembaca umum yang tertarik dengan tema itu. Jadi saya nggak mungkin menguraikan secara terlalu mendetil tentang masalah-masalah filsafatnya. Jadi seperti misalnya saya membahas tentang Aristoteles, saya nggak membahas tentang metafisikanya, bisa tinggalkan itu saja, karena itu akan mempersulit baca untuk masuk ke dalam sini. Dan pilihan seperti itu juga mendasari kenapa saya cenderung membangun seperti tadi dikatakan oleh Mas Wakmuji, semacam pertentangan gitu. Jadi, karena dengan pertentangan itu kan kita dibantu lebih mudah. Kalau kita baca sejarah misalnya yang jadi rujukan dalam sejarah filsafat itu kan buku misalnya seperti Frederick Coplestone, seorang padri Yesuit yang menulis buku berjilid-jilid tentang sejarah filsafat barat.
Nah itu kan juga dibangun lewat pertentangan antar school of thought. Nah karena saya latar belakangnya pendidikan filsafat di STF gitu, nah, saya terbiasa dengan kecenderungan pembacaan seperti itu. Dan yang membuat saya tertarik membaca itu kan lebih ke argumen pemikiran dari masing-masing si pemikir estetika itu. Jadi bukan tentu ada sebagian yang saya bahas latar belakangnya, jadi yang benar-benar kayak Clement Greenberg, kenapa dia dimasukkan dalam kajian tentang estetika Marxis. Kan aneh sekali, dia kan seorang yang mendukung sebenarnya justru menolak Soviet, misalnya estetika Soviet, menolak Marxisme secara umum yang muncul di era 50-an. Nah itu karena latar belakangnya dia menulis tulisan-tulisan yang awal dia tentang kritik seni dan estetika itu muncul di Partisan Review yang di tahun 20-30-an itu afiliasinya dengan Trotskisme dalam gerakan Marxis. Jadi ada pertimbangan seperti itu yang saya tunjukkan dalam ulasan tentang pokok. Jadi nggak langsung masuk ke pemikirannya tapi konteksnya, dan sebisa mungkin saya memberikan penjabaran tentang konteks itu di awal dari masing-masing periode. Jadi misalnya Yunani klasik itu kan dibagi dalam periode Yunani antik, terus Helenis, terus setelah itu baru masuk ke periode yang lain. Jadi masing-masing periode itu saya awali dengan semacam uraian tentang konteks zamannya kayak gimana sih, debatnya kayak gimana. Terus misalnya ketika masuk ke estetika kontemporer, saya bahkan menuliskan konteksnya dari sejak zaman 1848. Jadi pertentangan antara gerakan mahasiswa Eropa waktu itu dengan kekuatan monarkis Eropa yang kemudian menghasilkan sejenis kelas borjuis terpelajar yang menolak kapitalisme dan seterusnya. Jadi ada konteks-konteks seperti itu yang diketengahkan juga dalam buku ini. Nah, tetapi yang memang saya hindari sejak awal, sejak di tulisan pengantar di awal itu adalah grafis, karena itu saya melihat sering terjadi di Indonesia dalam buku estetika itu, buku pengantar sejarah estetika, yang kerap kali terjadi adalah uraian biografinya lebih banyak daripada uraian pemikirannya. Ini kan agak bermasalah ya, maksudnya kalau mau cari biografinya ya kita tinggal baca di media kan pasti ketemu. Maksudnya kalau itu nggak perlu dijabatani, pembaca juga bisa mengakses sendiri. Nah tapi kalau pemikiran kan mungkin perlu dibantu pembacaan pemula yang berkaitan dengan estetika. Makanya saya fokusnya ke sejarah pemikiran. Dan yang dihadapi adalah teks, ya. Jadi teks Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, siapa sih yang dan sebisa mungkin saya tunjukkan di teks-teksnya. Nah itu kemudian tentang tadi yang dikatakan Sius tentang perubahan pendekatan di seperempat akhir, mungkin maksudnya yang sejak kontemporer ya, sejak estetika kontemporer ya. Oh oke. Setelah benar-benar berarti separuh terakhir dari bagian estetika kontemporer. Ya itu sebenarnya di situ memang ya seperti kita tahu dalam kerangka estetika kontemporer kan estetika bukan lagi membahas tentang dalam pengertian yang sistematis seperti yang diketengahkan oleh misalnya Baumgarten abad 18. Diskusi estetika ini sudah jauh lebih cair. Bahkan cara menulis seni itu pun sudah seni, kayak misalnya Derrida menulis portrait painting itu setengah mati bacanya gitu. Maksudnya ketika dia ngomong tentang Ergon dan Pak Ergon, tentang Ubre dan Ausdrucker, terus ada gambar, terus ada ngomongin lukisan yang diajual Heidegger dan seterusnya, itu tulisannya acak-acakan gitu. Dan saya di sini kan memposisikan diri sebagai orang yang mau mengajak pembaca pemula untuk masuk ke situ. Itu kan susah kalau saya hadirkan teks, maksudnya menulis dengan cara seperti itu, menghadirkan estetika dengan gaya yang sama seperti kayak para estikawan kontemporer menulis, itu repot sekali. Jadi pasti pembaca akan susah untuk mengikuti itu. Nah sebagai pengantar maka saya pikir ya udah, ini Derrida maunya apa sih kira-kira, ini dikatakan udah tarik dari sini. Jadi kalau mau diskusi lebih lanjut tentang itu silakan saya kasih teksnya nanti. Jadi memang seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya sederhanakan untuk kepentingan ya seperti tadi kayak pengantar awal. Bahasanya sendiri memang saya buat sebisa mungkin sederhana, tapi yang namanya filsafat ya sederhana ya nggak bisa sepenuhnya sederhana ya. Jadi ada beberapa pengertian dasar kayak apa itu ontologi, apa itu epistemologi yang perlu saya ulang-ulang. Siapa tahu membaca lupa artinya, dan terakhir juga saya sediakan glosarium kan untuk itu. Jadi sebisa mungkin saya ingin supaya membaca itu
tidak kesulitan lah mengakses buku ini dan paparannya sebisa mungkin sistematis. Nah memang dalam pendekatan yang kontemporer saya nggak bisa membuat secara umum ya, nggak bisa menggunakan pendekatan per periode karena ini agak susah karena kita hidup di zaman kekinian ya. Maksudnya kita nggak bisa membuat periodisasi atas zaman kita sendiri, jadi kesulitan kita masih di sini. Jadi kalau misalnya sudah di masa depan kita menoleh ke belakang, kita buat pembagian lebih mudah mungkin. Tapi untuk zaman kontemporer akhirnya saya pilih pendekatan berbasis masa. Jadi yang saya terangkan itu bukan lagi periode awal abad 20, periode pertengahan abad 20 gitu bukan. Kalau yang dari era sebelumnya kan saya uraikannya seperti itu. Jadi, periode awal modern sampai abad ke tahun 18, awal 18. Setelah itu periode pencerahan abad ke-18 sampai menjelang 19 gitu. Dan seperti itu. Dan jadi sementara kalau dalam rangka penjelasan estetika kontemporer akan susah karena begitu kita membaginya seperti itu carut marut ya. Jadi misalnya kita buat periodisasi awal abad ke-20 sampai tahun 30-an. Nah, itu yang berantem di situ banyak banget. Ada yang formalis kayak Jake Bell, ada juga marxis awal yang di era Soviet dan seterusnya. Terus juga ada pendekatan awal fenomenologi, nah itu kan semuanya sekolahnya lain-lain gitu. Dan kalau itu diketengahkan barengan dalam satu periode, saya membayangkan wah ini pembaca bisa kesulitan gitu karena lompat dari satu yang lain itu nggak ada benang merahnya sama sekali. Makanya saya pikir untuk konteks estetika kontemporer saya pikir mending dibuat jadi masa-masa lah, diuraikan berdasarkan masa-masa seperti itu. Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Muji bahwa itu kurang spesifik, ya tentu saja karena ini kan sejarah estetika yang umum ya, jadi membahas semua filsafat seni secara umum. Jadi kalau pertanyaan dari kritikus sastra yang sifatnya empiris kan mempertanyakan misalnya makna dari katakanlah Balai Budi Dharma atau Putu Wijaya dan sebagainya. Jadi spesifik ke satu objek sastra gitu. Sementara kalau estetika itu kan sifatnya lebih abstrak, yang dipersoalkan kan bukan apakah karya ini indah atau enggak, apakah karya ini sublim atau enggak, tapi apa yang membuat suatu karya menjadi indah atau apa yang membuat suatu karya menjadi karya, yang membuat suatu benda menjadi karya seni apa. Jadi pertanyaan yang sifatnya di tataran abstrak, jadi itu nggak terhindarkan sih bagi kajian tentang estetika. Nah seharusnya kajian tentang estetika ini memang tidak bisa berjalan sendiri ya dalam konteks. Saya sepakat sepenuhnya dengan yang dikatakan oleh pembahas bahwa buku ini jangan dijadikan acuan utama, maksudnya acuan yang satu-satunya untuk membaca kajian tentang kritik seni dan kritik sastra. Karena komponen dari kritik seni dan kritik sastra kan bukan hanya estetika, tetapi juga pembacaan tentang sejarah dari sastra dan seni itu sendiri. Nah, buku itu juga seharusnya ada sebagai ya saling, dan dengan begitu pembaca bisa saling mengisi ya, dari paparan sejarah empiris yang konkret tentang misalnya sejarah seni rupa Indonesia yang ditulis tebal misalnya 1.500 halaman dari awal dari Raden Saleh katakanlah sampai sekarang. Nah itu yang akan bersama dengan buku ini mungkin bisa saling mengisi gitu. Nah, buku ini nggak bisa melaksanakan tugas itu tentu saja karena wilayahnya adalah wilayah kajian filsafat estetika, jadi memang tidak bisa tidak bisa menjadi sangat spesifik. Dan sastra pun saya hadirkan kajian tentang sastra saya hadirkan di sini karena saya pribadi suka dengan kajian sastra, maka saya masukkan karena sejak awal sebenarnya fokus yang diinginkan adalah seni rupa. Tetapi ya itu tadi karena saya tertarik dengan kajian sastra maka saya masukkan lah misalnya Sir Philip Sidney di era Renaissance ngomong apa tentang fiksi, konsep tentang fiksi, ontologi, fiksi dan seterusnya. Dan sampai dengan era kontemporer, tapi porsinya tidak sebanyak seni rupa. Kira-kira itu mungkin kalau yang dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Martin. Oke, saya persilakan lagi kepada teman-teman yang hadir di sini. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tanggapan atau sejenisnya? Silahkan. 3, silakan. 2 lagi di situ Bu, ngomongnya di situ. Ya silakan.
tanya itu konsep ontologinya Heidegger itu bagaimana mungkin bisa dijelaskan ya? Ya, sangat spesifik. Yaitu masih ada lagi? Silakan. Terima kasih. Ya, saya sepakat kalau buku ini nggak bisa spesifik membahas secara kritik. Misalnya di musik, dan di periode modern sendiri pun kan menghasilkan beberapa perdebatan. Misalnya di Soviet, bahwa musik yang indah itu ada yang menyuarakan kondisi sosialnya, keinginan Soviet itu. Nah, di luar dari itu misalnya musik-musik yang luar kepentingan politik, luar kepentingan Soviet itu dianggap tidak indah. Nah, kelompok liberal justru menganggap musik yang Soviet itu justru nggak bagus. Nah, misalnya Adorno sendiri mengambil posisi tengah-tengah bahwa musik itu sendiri justru tidak bisa lepas dari kondisi sosial, tapi tidak melulu mengartikulasikan kondisi sosial, tapi bagaimana misalnya kelompok masyarakat yang melawan kapitalis itu dijadikan sebagai inspirasi dalam menciptakan karya musik. Nah, saya rasa hal-hal seperti ini juga menarik dibahas dalam tulisannya Mas Martin. Jadi jangan terlalu banyak contoh, tapi bisa satu spesifik dan bisa mengantarkan lebih mewakili benar-benar peristiwa zaman itu. Jadi ini juga hubungannya dengan seni dan fungsional. Jadi beberapa misalnya saya baca dalam periode modern itu bahwa musik yang fungsional itu kan di luar dari keinginan aliran liberal seperti itu. Nah, justru dalam satu kondisi di Prancis, bagaimana musik Stravinsky yang keluar dari tidak membahas masalah sosial itu justru dijadikan sebagai musik yang mengampanyekan liberal fungsional juga. Jadi bagaimana itu bisa hadir dalam atau bagaimana Martin bisa melihat itu? Ya, terima kasih. Langsung saja. Sebelum saya serahkan ke Martin, mungkin dari kedua ontologinya kan besar sekali, mulai dari konsep waktu, konsep tentang subjek, konsep tentang apa, atau mau semuanya? Oh, desain, oke. Jadi karena banyak luas sekali ya. Jadi kalau di Heidegger 2 konsep desainnya Heidegger kan sudah bukan lagi dalam pengertian subjek modern. Itu pun sebenarnya sudah diawalin di Being and Time. Maksudnya bahwa subjek modern kan memposisikan aku atau subjek itu sebagai titik tolak objektif untuk memandang dunia, menempatkan dunia sebagai dunia kumpulan objek-objek seperti itu. Nah, sementara kalau dalam Heidegger sesuai dengan dalam fenomenologi kan mau mencoba menunda klaim tentang objektivitas dan subjektivitas untuk menemukan sesuatu yang lebih mendasar daripada pasangan oposisi itu. Nah, dan dia menerangkan bahwa permasalahan soal subjek itu sebenarnya adalah mesti dibaca dalam sudut pandang yang ada atau being ya, dalam bahasa Heidegger, bukan dari sudut pandang si subjeknya sendiri yang mengkonstruksi dunia, tetapi sebaliknya bagaimana subjek itu hadir sebagai salah satu pengada dalam dunia yang bertanya tentang adanya. Itu kan sudut pandang yang sebenarnya sudah berkembang di Heidegger awal, dan itu yang kemudian diulas lebih lanjut dengan menekankan konsep kemewaktuan dari si Dasein, bahwa si Dasein ini adalah sosok Heidegger ya, semacam manusia atau makhluk yang bisa bertanya akan adanya, dan dia ini dalam mengajukan pertanyaannya itu hidup dalam suatu rentang waktu yang terbatas dengan horizon pemaknaan yang juga terbatas sesuai dengan situasinya. Dan itu yang kemudian jadi dasar dari kritik terhadap metafisika yang berkembang dalam filsafat barat itu kan menempatkan subjek sebagai pusat dunia. Nah, Heidegger membalik itu dengan menunjukkan bahwa subjek itu bukan pusat, tetapi justru merupakan istilahnya Heidegger 2 itu adalah shepherd of being, jadi penggembala ada, orang yang atau sosok yang ada di dunia untuk merawat ketersingkapan ada, jadi sosok yang menerima semacam pewahyuan dari kenyataan, dari hakikat kenyataan itu, dan dia bukan lagi seorang yang mencipta berpreferensi untuk menciptakan kenyataan, tetapi justru dibentuk lebih banyak oleh kenyataan. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau mau lebih detail lagi mungkin bisa panjang sekali gitu. Terus tadi pertanyaan terkait soal musik,
di buku ini memang saya tidak banyak membahas musik ya. Saya bahas musik itu pemikirnya, estetikanya oleh zaman-zaman abad 19 itu Edward Hanslick, itu salah satu sosok guru formalisme dalam musik ya, dalam pendekatan musik. Adorno saya bahas tapi bukan bahas musik, teori musiknya. Lalu Philodemos yang di Indonesia kayaknya belum sempat dibahas ya. Itu seorang pemikir Yunani kuno dari kalau nggak salah abad pertama sebelum Masehi, yang dilupakan orang karena naskahnya terkubur oleh letusan gunung Vesuvius. Dia termasuk pemikirnya, dan naskah itu untungnya sekitar tahun 90-an kalau saya nggak salah itu berhasil direkonstruksi dari abu itu menjadi naskah utuh ya, katakanlah hampir utuh lah ya. Dan naskah itu menarik karena dia bicara soal musik, soal filsafat musik pertama yang posisi teoritiknya itu formalis. Jadi menurut Philodemos ini musik itu evaluasi estetik terhadap musik mesti dipisahkan dari evaluasi sosiologis dan psikologis. Jadi bahwa nada minor dan nada mayor dalam musik itu nggak bisa ditafsirkan dalam kerangka emosi orang. Misalnya nada minor menyebabkan rasa sedih, nada mayor menyebabkan rasa bahagia, gembira, atau semangat. Tempo yang seperti ini akan menyebabkan timbulnya semangat pada pemirsa, tempo yang demikian akan menimbulkan mood seperti apa. Bukan itu yang menurut Philodemos, bukan itu yang mestinya dibahas oleh estetika musik. Yang harus dibahas oleh estetika musik itu murni masalah komponen intrinsik dari musik, yaitu soal ritme, soal bunyi, soal warna, suara, dan seterusnya. Jadi elemen-elemen yang menjadi dasar dari yang kemudian berkembang menjadi pendekatan formalis. Jadi itu ya. Selain itu mungkin yang saya bahas kajian tentang musik adalah Sextus Empiricus, itu seorang pemikir di era Helenisme yang berargumen bahwa musik itu tidak ada. Argumennya argumen filosofis, dia orang skeptis yang menurut dia ritme itu nggak ada, bunyi itu nggak ada. Detailnya bisa dibaca sendiri dalam buku itu, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi memang nggak banyak kajian soal musik dalam buku ini. Itu memang dilema saya di awal ya. Jadi secara umum saya memang diminta untuk menulis tentang sejarah estetika seni rupa. Tetapi karena saya merasa bahwa nggak mungkin ngomong tentang sejarah estetika seni rupa tanpa ngomongin yang lain, tanpa ngomongin teater, ngomongin sastra, ngomongin musik, ngomongin film dan sebagainya. Karena perkembangan diskursus seni rupa pun kan juga dibangun lewat dialog dengan cabang-cabang seni yang lain. Jadi saya pikir nggak mungkin lah kalau itu full sepenuhnya seni rupa. Akan lebih menarik kalau itu disertakan yang lain. Jadi itu sebenarnya titik berangkatnya. Jadi nggak mungkin saya bisa menulis tentang dengan lengkap tentang estetika musik, sejarahnya gimana, estetika sastra sejarahnya gimana, estetika tari sejarahnya gimana. Bahkan tari pun saya sedikit sekali membahasnya berkaitan dengan estetika India yang dengan konsep rasa dan seterusnya. Itu saya uraikan dalam kajian soal estetika timur. Nah, jadi ya itu karena keterbatasan itu, jadi saya nggak bisa banyak membahas tentang cabang seni yang lain. Kira-kira ya, terima kasih. Masih ada komentar yang lain, terutama karena buku ini sangat banyak membahas persoalan seni rupa. Barangkali kawan-kawan kurator, kritikus seni, seniman, atau stakeholder seni rupa yang lain barangkali punya semacam pertanyaan, tanggapan, atau seperti apa. Ya, kalau tidak ada, nggak ada. Ini kita punya waktu masih terlalu banyak, jadi kalau begitu saya saja yang bertanya. Di sini kan klaimnya Martin bilang ini punya Pak Eda untuk kritik seni, kuratorial, kritik sastra, dan apa lagi itu? Jadi ya kurang lebih 3 itu. Nah, praktik seni misalnya, praktik seni. Bagaimana dengan posisi kritik kuratorial? Nah, kalau dalam seni rupa kan perkembangan pasca 90-an dan itu terjadi di ruang-ruang mayor seni rupa, itu ada pergeseran dari tradisi kritik seni ke kritik kuratorial, dan orang mulai menemukan perdebatan-perdebatan yang melibatkan dimensi lain selain karya seni yang bisa dinilai secara otonom. Orang sudah mulai berbicara keterlibatan kurator,
terutama praktik kuratorialnya, entah itu konsep, bagaimana dia menata pameran dan lain sebagainya. Dan itu semua kan menentukan makna dari sebuah objek seni. Jadi objek seni tidak lagi bisa dinilai secara otonom, akan tetapi bisa dilihat berdasarkan dimensi lain yang ada di sekitarnya, kuratorialnya dan lain sebagainya, termasuk dari respon publiknya. Nah, bagaimana posisi kritik kuratorial itu? Bahkan kalau mau jujur, ekstrimnya orang-orang yang meyakini bahwa sekarang itu lebih cocok disebut kritik kuratorial ketimbang kritik seni, justru menganggap kritik seni itu adalah warisan modernisme. Kayaknya seperti itu. Justru yang relevan sekarang adalah kritik kuratorial, dan lagi pula dalam sejarah perdebatan kritik seni di Indonesia, terutama kalau kita mengikuti perdebatan yang 20 tahun lebih antara Hari dengan Sudarmaji yang mengulang-ulang argumen yang sama, perdebatannya cuma satu, bagaimana caranya kritik seni itu dilakukan. Dan kalau kita melacak dokumennya dari tahun 70-an bahkan sampai 90-an awal, itu argumennya masih sama, bagaimana caranya kritik seni itu dilakukan. Berarti kita tidak benar-benar pernah merumuskan metodologi dalam melakukan kritik seni rupa itu sendiri. Sampai pada akhirnya kita bertemu dengan yang namanya kritik kuratorial, dan itu dipraktikkan lumrah sekarang. Orang tidak lagi mengkritik objek seninya, akan tetapi bisa jadi yang dikritik adalah peristiwanya. Sebagai contoh misalnya pameran, ini pameran ya, buku andalan ini. Ya, pameran buku andalan. Nah, apakah ini bisa dikritik juga dalam ini kan tidak mungkin kita mengkritiknya dalam kerangka kritik seni yang tradisional. Apa yang mau dikritik? Orang display buku kok di bawah, itu objek seninya mana misalnya, kalau kita mau nanya seperti itu. Yang relevan adalah kritik kuratorial. Mengkritik IFAH atau TKKF juga masih relevan di situ, atau mengkritik kuratornya sekalian, Hadid misalnya. Kenapa Hadid membuat peristiwa seni yang seperti ini yang diklaim sebagai peristiwa seni? Karena saya agak kurang bisa membedakan antara peristiwa seni dengan pameran buku misalnya. Jadi sejauh mana buku ini bisa menjangkau wilayah kritik kuratorial itu tadi? Itu barangkali. Saya nggak membahas sih di sini soal kritik kuratorial ya. Jadi yang paling mendekati dari kajian terkait soal itu mungkin ya pandangan tentang Arthur Danto yang memang saya ulas di sini. Kalau di situ kan ngomong tentang bagaimana karya seni itu nggak bisa lagi didekati hanya dengan dulu mendekati objeknya seperti pendekatan modernis yang tidak, tetapi kita mesti melihat peranata seninya, jadi hubungan sosial yang menjadi struktur kesenian, jadi hubungan antara pemilik galeri dengan rupa, antara kolektor, antara kritikus, jadi hal-hal semacam itu yang kemudian membangun diskursus tentang apa yang disebut sebagai karya seni dan juga apa yang disebut sebagai yang indah, yang baik, yang bermutu dalam karya. Pewacanaan seperti itu yang kemudian dipersoalkan. Jadi mungkin itu yang dibahas yang terkait langsung dengan kritik kuratorial. Tapi estetika dari kritik kuratorial itu sendiri saya belum menemukan kayak semacam seorang pemikir yang bisa saya rujuk, maksudnya saya ulas di sini ya. Jadi mungkin nanti bisa saya tambahkan lagi perihal itu dalam edisi selanjutnya kalau memang itu saya temukan. Ini misalnya orang seperti Rancière atau Batai atau si Agamben ternyata ngomong tentang itu misalnya, juga bisa dicari dari situ kira-kira gitu. Tapi kalau yang sejauh ini yang paling mendekati adalah pendekatan Arthur Danto dari yang dinyatakan tadi. Ya, terima kasih.